Tumbuhan alang-alang juga memiliki manfaat yang besar sekali dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengobatan alternatif hingga produksi energi alternatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih memahami dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam tumbuhan alang-alang tersebut. Tumbuhan alang-alang telah digunakan dalam pengobatan alternatif selama berabad-abad dari zaman dulu sampai sekarang. Tumbuhan ini memiliki kandungan zat aktif seperti asam sitrat, flavonoid, dan saponin yang bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang keistimewaan atau keajaiban untuk tumbuhan alang-alang yang selama ini dianggap tumbuhan gulma. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Tumbuhan alang-alang seringkali dianggap sebagai gulma atau rumput liar yang tidak berguna dan hanya mengganggu tumbuhan tanaman lainnya. Namun sebenarnya tumbuhan alang-alang memiliki keajaiban tersendiri yang layak untuk dipelajari dan dipahami. Selain sebagai tanaman penghias tanaman, alang-alang kok penghias gimana ceritanya? Tumbuhan alang-alang juga memiliki manfaat yang besar sekali dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengobatan alternatif hingga produksi energi alternatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih memahami dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam tumbuhan alang-alang tersebut. Oke, berikut ini beberapa keajaiban atau keistimewaan tumbuhan alang-alang yang selama ini dianggap tumbuhan gulma. Yang pertama, tahan terhadap api. Tumbuhan alang-alang memiliki kemampuan untuk tahan api yang sangat tinggi. Hal ini karena alang-alang memiliki sistem akar yang dalam dan seratnya kuat, sehingga mampu menahan laju api yang datang, misalnya kebakaran ya. Karena kemampuannya ini, tumbuhan alang-alang sering dijadikan sebagai pagar api atau benteng kebakaran. Jadi jangan salah ya, bukan berarti alang-alang ini kebal terhadap api. Yang kedua, pengobatan alternatif. Tumbuhan alang-alang telah digunakan dalam pengobatan alternatif selama berabad-abad dari zaman dulu sampai sekarang. Tumbuhan ini memiliki kandungan zat aktif seperti asam sitrat, flavonoid, dan saponin yang bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Kalau di Indonesia, daun alang-alang yang diparut dioleskan pada kulit dapat membantu meredakan rasa gatal dan luka bakar, dan akar alang-alangnya pun memiliki manfaat tertentu. Yang ketiga adalah penyimpanan air. Tumbuhan alang-alang juga memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah besar. Hal ini karena tumbuhan alang-alang memiliki sistem akar yang dalam dan menyimpan air pada rimpangannya. Ada sisik-sisiknya itu ya. Tumbuhan alang-alang sering ditemukan di wilayah yang kering dan gersang.
dan mampu bertahan hidup meskipun dalam kondisi kekeringan yang cukup lumayan parah atau musim kemarau, alang-alang tetap tumbuh. Yang keempat adalah produksi biogas. Tumbuhan alang-alang juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam memproduksi biogas. Biogas yang dihasilkan dari alang-alang memiliki kandungan metana yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Di beberapa negara seperti India dan Cina, tumbuhan alang-alang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam produksi biogas. Tapi kalau di Indonesia, daun alang-alang dibikin atap rumah, atap alang-alang. Kalau untuk akarnya di Indonesia banyak dibikin sebagai jamu ya, jamu akar alang-alang untuk pengobatan alternatif yang dilakukan oleh dukun ya teman-teman. Dukun itu adalah pekerjaan mulia. Kalau yang berbuat tidak baik itu bukan dukun itu ya, oknum dukun atau dukun palsu. Untuk yang kelima adalah pengikat tanah. Tumbuhan alang-alang juga dapat digunakan sebagai pengikat tanah. Akar tumbuhan alang-alang memiliki kemampuan untuk menahan tanah yang longsor, sehingga sering digunakan untuk menjaga kestabilan tanah di lereng-lereng bukit. Selain itu, tumbuhan alang-alang juga dapat membantu mengurangi erosi tanah. Kalau gunungnya gundul ya diganti ditanami alang-alang, jangan dibiarkan gersang ya. Secara keseluruhan tumbuhan alang-alang merupakan tumbuhan yang sangat penting dan memiliki keajaiban tersendiri ya teman-teman. Tumbuhan alang-alang juga memiliki manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengobatan alternatif hingga produksi energi alternatif. Oleh karena itu ya perlu dilakukan upaya untuk lebih memahami dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam tumbuhan alang-alang tersebut. Bukan itu saja ya, alang-alang yang dianggap tumbuhan gulma bisa menjadi sebagai peluang usaha, bahkan peluang bisnis besar yang dapat kita lakukan. Kita ambil filosofi dari tumbuhan alang-alang ini. Hiduplah seperti alang-alang, walaupun dalam kondisi sesulit apapun, karena alang-alang dalam kondisi kekeringan masih tetap bertahan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.